Kepala Distrik Bomakia dukung pendataan ekraf dan pariwisata di Bomakia. Menurutnya, pendataan tersebut sangat baik, terutama dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Sering menjuarai perlombaan bola voli di tingkat kabupaten, tim bola voli Bomakia butuh dukungan pemerintah daerah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bersama saya Roman Agnesya Bermasi dalam tayangan Info Digul, edisi hari ini Kamis 21 Agustus 2025. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul kembali laksanakan pendataan ekonomi kreatif dan akomodasi pariwisata di distrik Bomakia. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul melalui bidang ekonomi kreatif dan promosi melaksanakan kegiatan pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif di distrik Bomakia. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 13 hingga 14 Agustus 2025 lalu. Dengan tujuan mendata keberadaan pengrajin lokal serta potensi pariwisata di 5 kampung yang ada di distrik Bomakia. Usaha lokal seperti anyaman noken, cawat, piring makan, tikar, koteka, hiasan kepala, dan hiasan-hiasan lainnya maupun usaha warung makan, penginapan, dan kios. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Promosi, Lea Amuru menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan kegiatan, tim menemukan berbagai keluhan masyarakat yang hampir sama dengan hasil pendataan sebelumnya di distrik Kau. Keluhan tersebut diantaranya terkait keinginan masyarakat untuk mempromosikan hasil karya kerajinan lokal, seperti aspirasi agar dibangun sanggar budaya di setiap kampung. Hal tersebut dirasa penting karena di distrik Bomakia terdapat sekitar 2 hingga 3 suku yang mendiami wilayah tersebut. Lebih lanjut, Lea juga menyebutkan masih ada 2 kampung di luar ibu kota distrik yang belum sempat didata akibat faktor cuaca dan akses jalan yang sulit. Untuk sementara, pendataan difokuskan kepada 3 kampung yang berada di ibu kota distrik. Dari hasil kegiatan diketahui bahwa di kampung Boma 2 terdapat 2 kelompok sanggar. Di kampung Boma 1 ada 1 kelompok sanggar. Dan di kampung Suami juga terdapat 1 kelompok sanggar yang nantinya akan dibentuk. Hampir banyak itu keluhan masyarakat, sama saja seperti waktu di Kau, mengenai bagaimana mau promosi hasil-hasil karya mereka. Terus yang kedua itu dorang maunya itu ada pembuatan sanggar, ada buat sanggar supaya mereka bisa hasil karya mereka itu mereka bisa tampung di situ. Itu hampir banyak kita temui di lapangan. Terus mereka maunya itu tidak usah bangun sanggar itu di satu tempat, tapi di masing-masing kampung. Karena di situ kan ada 2 suku, 3 suku. Ada yang Kombai, terus Awiu dengan Somi. Somi itu dia beda sedikit bahasanya dengan dialeknya itu. Jadi dorang maunya itu Kombai punya sendiri, Awiu Kombai punya juga sendiri, terus yang asli Awiu itu sendiri. Dilanjutkannya, sebagian besar pengrajin lokal di Bomakia masih melakukan aktivitas secara individu, sehingga pihaknya mengusulkan agar kerajinan yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola dalam kelompok, sehingga bantuan dari pemerintah daerah maupun dana otonomi khusus bisa lebih terarah. Ia berharap masyarakat tetap melanjutkan karya kerajinan lokalnya, sementara pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengangkat kearifan lokal di distrik Bomakia, serta berupaya agar syarat-syarat yang diperlukan dapat dipenuhi sehingga bantuan dari pemerintah maupun dana otonomi khusus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Pemirsa, Kepala Distrik Bomakia dukung pendataan ekraf dan pariwisata di Bomakia. Menurutnya, pendataan tersebut sangat baik, terutama dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Kepala Distrik Bomakia Matias Yahanini menyatakan dukungannya terhadap kedatangan tim dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, khususnya bidang ekonomi kreatif dan promosi, yang melakukan kegiatan pendataan jasa akomodasi pariwisata dan ekonomi kreatif di 5 kampung di wilayahnya.
Dirinya mengatakan dari 5 kampung tersebut 3 berada di ibu kota distrik, yaitu Kampung Boma 1, Boma 2, dan Somi. Sementara 2 kampung lainnya yang berada di luar ibu kota distrik, menurut Matias, potensi kerajinan masyarakat di 5 kampung tersebut cukup siap, namun hingga kini belum terorganisir dalam kelompok atau organisasi resmi. Kerajinan masyarakat masih dikerjakan secara individu di rumah masing-masing, seperti noken, cawat, koteka, hiasan budaya, ukiran, anak panah, dan busur. Perlu adanya pembinaan dari dinas terkait agar kerajinan tersebut bisa berkembang dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau menurut Bapak Distrik, saya punya masyarakat, khusus 5 kampung ini, karya tangan itu masyarakat siap. Hanya secara organisasi kecil yang mereka atau kelompok yang mereka buat itu belum. Kadang pribadi ada. Seperti karya tangan men atau cawat yang biasa ada jemputan ibu-ibu pakai, itu ada juga dengan masyarakat yang namanya laki-laki, mungkin ada koteka, terus mungkin ada hiasan lain yang selain laki-laki, artinya sebagai laki-laki harus hiasan laki-laki, itu ada karya. Terus karya ukiran, macam bikin ada panah, busur, itu ada. Tapi bukan secara kelompok. Kalau pribadi individu ada. Kalau kelompok perlu harus ada kerjasama atau kunjungan dinas menyangkut bidang. Itu yang Bapak Distrik masukan atau tangkapan bahwa saya dukung. Kalau mudah-mudahan lewat dinas hari ini, Bapak Distrik masukkan sehingga harus mulai hari ini dan juga ke depan dinas harus dukung atau kerjasama untuk coba membina. Selain kerajinan, Matias juga mengungkapkan bahwa Bumakia memiliki potensi wisata alam yang belum mendapat perhatian atau kerjasama dari para wisata daerah untuk dikembangkan. Ia berharap kedatangan tim pendataan kali ini dapat menjadi langkah awal untuk mengangkat potensi lokal, baik kerajinan maupun wisata, agar tidak tertinggal dan dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Setelah dilakukan pendataan ekonomi kreatif di distrik Bomakia oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui bidang ekonomi kreatif dan promosi, beberapa masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih dalam memperhatikan dan mengembangkan hasil kerajinan budaya lokal. Usai pendataan ekonomi kreatif dan akomodasi pariwisata di 3 kampung di distrik Bomakia, masyarakat di Kampung Somi mengharapkan pemerintah daerah membangun rumah budaya bagi masyarakat setempat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi wadah, menampung sekaligus mempromosikan hasil karya kerajinan masyarakat ke luar daerah. Kerajinan tangan yang dihasilkan antara lain cawat, tikar, noken, hiasan kepala, hiasan badan, hingga pakaian adat. Namun karya tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian warga. Hingga kini sebagian besar hasil kerajinan masih dikerjakan masih secara mandiri di rumah masing-masing dan hanya menjadi aktivitas rutin di waktu senggang. Salah satu pengrajin budaya lokal di Kampung Somi, distrik Bomakia, Ana Besagi menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan kerajinan budaya, namun masih menghadapi banyak keterbatasan. Ia bersama beberapa warga lainnya yang bukan penduduk asli Bomakia harus menyewa kendaraan guna mengambil bahan-bahan kerajinan tangan. Dirinya mengatakan masyarakat khususnya mama-mama sangat senang membuat kerajinan lokal seperti anyaman noken, tikar, dan hiasan budaya lainnya. Namun hingga kini belum ada kelompok khusus yang menaungi kegiatan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat membentuk sanggar atau kelompok pengrajin sehingga karya lokal bisa lebih berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk kami mau kerja budaya seperti ini, tapi hanya dalam kekurangan kami. Jadi kami ini bukan asli di sini, tapi kami pendatang. Jadi harus punya kendaraan untuk kami bisa pakai untuk pergi ambil bahan makan untuk bawa datang, baru kami bikin kelompok. Bukan kami bisa ambil kami punya pekerjaan tangan ini, bukan kami duduk dalam kelompok. Tapi selama ini itu tidak ada bantuan, tidak perhatikan dari pemerintah. Akhirnya kami hanya tinggal saja. Untuk mama itu memang senang untuk mereka ambil bahan untuk kami kerja untuk budaya ini, tapi hanya kembali ke mungkin tidak ada yang perhatikan. Akhirnya kami kelemahannya dari situ kami tidak bikin kelompok untuk duduk sama-sama seperti ini. Senada dengan hal itu, Andriana Ware juga berharap adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan tempat berkumpul bagi masyarakat, terutama mama-mama untuk mengerjakan kerajinan tangan lokal mereka. Menurutnya, masyarakat sangat antusias membuat kerajinan, tetapi terkendala dengan ketiadaan ruangan khusus seperti rumah budaya. Sementara itu juga, Francina Roberta Yeragi menuturkan bahwa mayoritas warga Kampung Somi merupakan masyarakat pindahan dari kampung lain. Hal tersebut membuat kebutuhan bahan baku untuk kerajinan lokal harus didatangkan dari luar dengan menggunakan kendaraan sewaan atau ojek. Francina yang juga pengrajin tikar menambahkan bahan baku seperti rumput, biji rumput,
dan material lainnya sering kali sulit diperoleh, bahkan harus dibeli dari luar kampung. Ia mengungkapkan kebanyakan hasil karya masyarakat belum memiliki pasar dan jarang terjual keluar daerah. Umumnya kerajinan tersebut hanya dipakai untuk pesta adat atau penyambutan pejabat lalu disimpan kembali. Ia berharap agar hasil karya masyarakat dapat lebih diperhatikan, dipromosikan, serta mendapat dukungan dana dari pemerintah daerah sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luar dan memberikan pemasukan bagi masyarakat setempat. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Selain itu pemirsa, dalam suasana penuh kebersamaan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, Wakil Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif mendukung pembangunan daerah. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik serta harmonis dengan berbagai unsur tersebut telah menjadi kekuatan penting dalam mendorong setiap program pembangunan berjalan lancar. Dalam sambutannya pada acara resepsi kenegaraan, Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu mengucapkan terima kasih pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang telah bekerja sama dengan baik sehingga terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis dalam mendukung semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang telah bekerja sama baik sehingga terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis dalam mendukung semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kepada semua komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Bovendigul yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah ikut mendukung serta berpartisipasi secara aktif dalam masa kepemimpinan kami, saya ucapkan terima kasih. Ucapan syukur dan apresiasi ini diharapkan dapat semakin mempererat ikatan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam melanjutkan pembangunan serta menjaga kedamaian dan keharmonisan di Bovendigul. Dengan semangat kemerdekaan yang terus menyala, pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat bertekad untuk menjadikan Bovendigul semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Lexi juga menambahkan, sebagai pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati menyadari bahwa selama masa kepemimpinan tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Namun dirinya bersama Bupati Bovendigul telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semoga apa yang telah dicapai bersama selama ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk pembangunan di masa yang akan datang. Saya, Bupati dan saya menyadari bahwa selama masa kepemimpinan kami tentu masih banyak yang kurang dan penuh keterbatasan. Namun kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Semoga apa yang telah kita capai bersama-sama selama ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun di masa yang akan datang. Ia juga mengajak seluruh masyarakat jadikan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat persatuan, serta terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul dan kejayaan bangsa Indonesia. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Sering menjuarai perlombaan bola voli di tingkat kabupaten, tim bola voli Bomakia butuh dukungan pemerintah daerah. Setelah menjuarai Kapolres Cup dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 pada bulan Juli lalu, pelatih sekaligus pemain tim bola voli Bomakia, Ikambot Yahanini menyampaikan bahwa saat ini timnya tengah melakukan persiapan menghadapi kejuaraan Dewan Cup yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan bola voli, net, serta lapangan yang memadai untuk digunakan dalam pelatihan. Dirinya menjelaskan sejak tahun 2009, tim voli Bomakia kerap meraih prestasi dengan menjuarai berbagai turnamen, termasuk keberhasilan terbaru pada bulan Juli 2025 lalu. Meski demikian, ia merasa keberatan kepada pemerintah daerah yang dinilai kurang memberikan perhatian di bidang olahraga. Menurutnya, hal ini tidak hanya dirasakan di Bomakia tetapi juga di distrik-distrik lain. Untuk itu, dirinya berharap KONI Kabupaten Bovendigul dapat lebih memperhatikan para atlet lokal di setiap distrik, khususnya tim voli Bomakia. Kami tim Bomakia juara satu voli kemarin. Jadi tim sudah pulang ke Bomakia masih untuk persiapan bulan Oktober untuk Dewan Cup untuk bulan Oktober besok ini. Kami persiapan, hanya kami kekurangan bola voli, net, dan juga kita butuh lapangan yang bagus untuk kami tim voli dari Bomakia. Karena selama ini mulai dari 2009 kami dari tim voli Bomakia, kami yang biasa juara sampai baru kemarin tahun 2025 juga bulan Juli kami main, kami juara satu. Hanya kami ada sedikit keberatan ke Pemda karena Bovendigul ini tidak pernah perhatikan olahraga. Makanya kami dari
semua distrik yang biasa bermain voli itu ada sedikit kebatan ke Pemda Boven Digul. Jadi kami dari tim voli Momakia kami pesan supaya KONI Boven Digul tolong perhatikan atlet-atlet setiap distrik ini. Ia menambahkan selama ini kebutuhan bola maupun net masih tergantung pada dukungan dari kampung. Sementara seluruh pemain adalah putra asli Bomakia. Bahkan rata-rata pemain termasuk dirinya sering dipercaya mewakili Kabupaten Boven Digul dalam ajang kejuaraan di luar daerah. Terkait biaya persiapan menghadapi perlombaan, Ikabot mengungkapkan bahwa sebagian besar masih ditanggung oleh para pemain sendiri. Sesekali mereka juga mendapat bantuan dari kampung, distrik maupun dukungan pribadi dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Boven Digul menggelar malam hiburan pesta rakyat yang berlangsung meriah di lapangan kantor Bupati Boven Digul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Boven Digul menggelar malam hiburan pesta rakyat yang berlangsung meriah di lapangan kantor Bupati Boven Digul pada hari Senin 18 Agustus 2025. Acara yang dipandu oleh MC Andi Fatwalon ini dibuka dengan sambutan resmi dari Asisten 3 Setda Boven Digul Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron. Sebagai bentuk pelestarian budaya, masyarakat disuguhkan pesta seni dari 5 suku besar Boven Digul, yakni Awuyu, Muyu, Mandobo, Korowai, dan Kombai. Selain itu, turut ditampilkan kesenian angklung bersama anak-anak kampung Arimbet yang menambah semarak suasana malam hiburan. Tidak hanya itu, acara juga menjadi momentum penyerahan hadiah dan piala kepada para pemenang perlombaan HUT RI ke-80, di antaranya lomba lari 3 km, 5 km, dan 10 km. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Pilemon Tabuni. Dan untuk lomba gerak jalan indah, penghargaan diserahkan oleh Kapolres Boven Digul AKBP Wisnu Perdana Putra. Lomba karnaval, penghargaan diserahkan oleh Dandim 1711 Boven Digul Letkol Infantri Andi Christian. Sementara lomba memancing, penghargaan diserahkan oleh Asisten 3 Setda Boven Digul Dominikus Wiwaron. Sebagai puncak acara, Benyamune Jinglik tampil memukau dengan berhasil menutup malam hiburan dengan penuh kegembiraan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Boven Digul berharap semangat persaudaraan, persatuan, dan cinta tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Boven Digul. Pesta rakyat ini menjadi simbol kebersamaan dalam menyongsong Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermasih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.